Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta tanah air, bangsa dan negara Republik Indonesia. Para sahabat, kita lanjutkan Mahdi seri ke-20, yaitu tentang proses mencapai SHS. Jadi memang segala sesuatu ada prosesnya. Jadi dia tidak bisa instan. Di dunia ini tidak ada yang instan. Apapun juga harus melalui proses. Mari kita jalani proses mencapai SHS. Dari awal sehingga akhir hayat, hingga sampai ke surga, prosesnya harus kita lalui. Nah, para sahabat, banyak orang yang tergesa-gesa, terburu-buru, kemudian dia itu tidak mau melalui proses, tidak menerima keadaan, tidak mau menjalani prosesnya. Tiba-tiba dia ingin sukses, husnul khatimah dan surga. Tiba-tiba begitu saja. Segalanya ingin instan. Inilah bahaya besar. Orang-orang seperti ini, apapun juga yang dilakukan, tidak akan pernah mencapai sukses itu. Tidak akan pernah. Karena segalanya ingin instan, sedangkan hukum alam tidak ada yang instan. Nah, karena itulah para sahabat, bagaimana prosesnya kita lihat untuk mencapai SHS ini. Mari kita lihat slide berikut ini. Nah, ini kita lihat proses mencapai SHS. Kita lihat proses mencapai SHS. Dari awal, setiap manusia menginginkan sukses, husnul khatimah dan surga. Setiap manusia menginginkan itu. Namun, kalau kita ingin tapi dalam kesendirian, maka kita juga akan bingung. Hal yang harus dipelajari, banyak hal yang harus dilatih, banyak hal yang harus dipahami, serta perlu waktu, perlu bimbingan, perlu tuntunan, perlu berlatih. Dan periode waktunya juga sejak kita mulai ingin sampai dengan akhir hayat kita husnul khatimah sampai ke surga. Jadi bayangkan, tidak semudah itu. Waktunya, kemudian prosesnya pun cukup tidak memahami. Nah, karena itulah kalau dia sendiri-sendiri, masing-masing sendiri, saya hanya ingin, terus kemudian sendiri. Yang dapat adalah bingung bagi yang belum tahu ilmunya. Bingung itu, karena memang cukup banyak ilmunya untuk ini. Kemudian karena dia ingin sendirian mencari-cari sana-sini, kemungkinan besar bisa tersesat. Ya, ingin SHS kalau sendiri bisa bingung dan bisa tersesat. Nah, untuk itulah kami dari komunitas para mengalir menampung. Ayo, siapa yang ingin mencapai SHS dan kita sama di sana. Kita ingin bersama-sama mencapai SHS itu supaya lebih mudah, ayo kita bersama. Kalau dengan bersama, bersatu, akan memudahkan diri kita sendiri. Nah, karena itu di dalam KPM ini, kita merumuskan kesamaan-kesamaan. Kesamaan-kesamaan, merumuskan langkah-langkah yang sama, merumuskan tujuan yang sama, merumuskan segala macam sehingga ada kesamaan itu sehingga kita bisa sama-sama mempelajari, melangkah. Nah, dengan itu tujuan akan lebih mudah dicapai. Misalnya doa SHS sudah ada. Ya, bagaimana cara berdoa untuk SHS ini sudah ada. Tujuan hidupnya harus kita benahi jadi seperti ini. Sama, harapan hidupnya juga sama, cara mencapainya juga sama, kegiatannya juga sama, komunitasnya juga sama, lawan kita banyak yang saling bantu-membantu juga sama, bersama-sama berbarengan, silaturahim juga terus kita bangun bersama-sama dan disediakan juga sarananya. Karena itu kita bergabung dalam komunitas pahala mengalir bersama,
kita akan memperoleh keuntungan yang besar sekali, kemudahan yang banyak karena bersama-sama. Nah, kemudian setelah memiliki kesamaan kita ini, kita buat piagam kebersamaan, yaitu komitmen kita untuk melakukan bersama-sama dengan koordinasi yang baik. Nah, sehingga ada komitmen kita ingin bersama-sama, ada tekad bulat bersama, ingin bersama-sama, dengan begitu kita akan lebih mudah mencapainya. Nah, setelah ada piagam kebersamaan ini, kita dalami, kemudian kita berkomitmen di sana, kita berbulat tekad bersama untuk melakukannya, baru kita lakukan pendidikan. Ya, kita didik diri kita didik lingkungan kita didik keluarga kita dengan metode pendidikannya, atau kita sebut dengan konsep pendidikan teori, berlatih, dan praktek keseharian atau TBP. Di dalam melaksanakan pendidikan ini, kemudian kita harus betul-betul orang yang sabar dan istiqomah sampai akhir hayat. Nah, jadi melakukan pendidikan ini pendidikan yang bukan instan. Tapi memang kita harus teorinya paham, berlatihnya terus, praktek kesehariannya terus, kemudian banyak tantangan, rintangan, hambatan kita hadapi dengan sabar dan istiqomah sampai akhir hayat. Nah, apa saja yang kita pelajari? Cuman 2 saja, yaitu salat khusyuk metode 3T, kemudian akhlak mulia terapan. Ya, karena memang ini proses dua-duanya ini harus kita lakukan sendiri, tidak bisa diwakili orang lain. Sendiri, dilakukan sendiri, didalami sendiri, dipelajari sendiri, dibantu oleh kawan-kawan yang berada dalam komunitas. Nah, karena itu para sahabat, 2 ini saja yang menjadi prioritas utama pembelajaran. Nah, sedangkan ada lagi yang namanya terapi Qur'ani dan infak sodakoh juga dilakukan bersamaan dengan itu. Nah, karena itu kita memakai online, memakai offline, ya cara pendidikannya, salat khusyuk metode 3T ada 3 tingkat, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, dan kemudian kita berlatih sasmi. Berlatih sasmi itu 1 ayat 1 minggu. Ya, 1 ayat 1 minggu untuk diterapkan, dilatih, mengikuti ceramah-ceramahnya, dan kemudian kita berdiskusi bersama. Nah, untuk itu, untuk keilmuan dan lain sebagainya, perlu sarana yang harus dipelajari sendiri, dilakukan sendiri, dimiliki, nah semua harus punya. Karena ini untuk diri sendiri, yaitu poster kunci sukses, poster berkaca diri, buku-buku, game akhlak, masjid virtual, masjid bangunan yang sedang dibangun, YouTube, dan lain-lain, kita sarananya juga kita ambil untuk memperdalam, untuk memperluas wawasan, dan sebagainya. Nah, ini para sahabat, dengan proses ini, proses mencapai SHS tadi, ya kita ikuti tahap demi tahapnya itu, dan kita bersama-sama. Kita kalau bersama-sama para sahabat, kita bahagia. Kita banyak kawan, kita banyak orang-orang yang sama, kita bisa bergaul bersama, bersilaturahmi bersama, bergembira bersama, curhat bersama. Nah, di sini kita bisa menuangkan ide kita, bisa berkontribusi bersama, sehingga kita ada kehidupan yang sangat baik di dalamnya. Ditambah lagi orang-orangnya itu seluruhnya adalah orang-orang yang ingin berakhlak mulia. Betapa indahnya, betapa bahagianya berada di komunitas ini. Nah, karena itulah kita berharap sekali bahwa silaturahim yang kita bangun bersama untuk membangun persahabatan sampai ke negeri akhirat, sampai ke surga. Nah, ini komitmen kita bersama. Nah, karena itu para sahabat, mari bergabung di dalam komunitas Pahala Mengalir. Karena kalau sendiri-sendiri susah sekali. Komunitas Pahala Mengalir menyediakan semua sarana dan menyediakan orang-orang untuk saling membantu di dalamnya mencapai
SHS secara bersama-sama melalui pendidikan dan sarana lainnya. Karena itu para sahabat, kita lanjutkan pembelajaran kita. Memang kita harus betul-betul terus kita meneruskan pembelajaran ini, ya, meneruskan pembelajaran ini, karena memang tidak sebatas di situ saja, kita harus lanjutkan, ya, lanjutkan terus, ikuti pendidikan dan pembelajarannya dengan kurikulum yang jelas, serta sarana lainnya yang berpedoman pada hadis dan Al-Quran. Ya, kepada para sahabat, dipersilahkan mengikuti pendidikannya dan pembelajarannya. Nah, ini tindak lanjutnya, sehingga kita bisa bangun kebersamaan sampai akhir hayat. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahim, bersahabat, sampai ke dalam surga. Amin, ya Rabbal Alamin. Demikian para sahabat, konsepnya, prosesnya, seluruhnya tentang mencapai SHS itu sudah kita uraikan dengan jelas, dengan gamblang, dengan terperinci, mendetail. Berikut sarana dan prasarananya, pembelajarannya, semuanya sudah lengkap. Sehingga kita insya Allah secara bersama-sama kita bisa mencapai sukses, husnul khotimah dan surga dengan tekad kebersamaan, sehingga kita punya kebulatan untuk melalui satu proses secara bersama-sama dengan tekad yang bulat. Inilah insya Allah semuanya menjadi mudah, semuanya menjadi lancar, semuanya kita saling bahu-membahu. Nah, demikian sejak awal hingga yang terakhir ini mudah-mudahan bisa menjelaskan bagaimana proses mencapai SHS dari A sampai Z dan bisa dipahami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.